cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Adi Hidayat melaporkan rekan saya Kisanak Eko Kuntadi ke polisi. Adi menuduh Eko telah memfitnah dia. Adi marah karena Eko membuat tweet soal pengumpulan dana perjuangan Palestina yang digalang Adi. Sebelumnya beredar berita bahwa hanya dalam waktu 1 minggu, Adi berhasil mengumpulkan dana bantuan Palestina sebesar 30 miliar rupiah. Kemudian ada berita pula bahwa Adi menyerahkan 14,3 miliar rupiah untuk Palestina ke MUI. Eko menulis tweet, "Alhamdulillah, terkumpul 60 miliar rupiah, diserahkan 14 miliar rupiah." Beberapa waktu kemudian Eko menyadari kekeliruannya. Dia menulis tweet lagi, "Sorry, 30 miliar rupiah." Nah, tweet-tweet itulah yang menurut Adi memfitnah dia. Adi khusus membuat video menanggapi tweet Eko. Dia bilang, "Kami tidak mengambil sedikit pun, ini murni untuk diberikan." Dalam video itu Adi juga mengancam. Dia bilang, "Hati-hati yang sengaja mencari keributan, ingin memecah belah, bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah. Awas hati-hati, kita akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum." Dia juga bilang, "Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir, karena saat dia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya." Adi ini memang lebay. Coba Anda baca lagi tweet Eko tadi. Apakah ada di sana pernyataan Eko menuduh Adi mengambil uang donasi Palestina? Eko memang pada awalnya salah menyebut jumlah uang yang terkumpul. Seharusnya 30 miliar bukan 60 miliar. Tapi itu kan sudah dikoreksi. Eko bahkan bersyukur pada Allah bahwa Adi berhasil mengumpulkan dana sebesar itu dalam 6 hari. Kalau Eko kemudian menyebut yang tersalur adalah 14 miliar rupiah, itu karena berita terbaru yang dibaca Eko memang menyebut angka 14 miliar rupiah. Tentu saja itu tidak berarti hanya 14 miliar rupiah yang akan disalurkan. Eko tidak menyebut hanya 14 miliar rupiah yang disalurkan. Adi terlalu baper. Tapi Adi ini walau sering disebut ustadz, isi dakwahnya memang dikenal agak kacau. Belum lama ini Adi mengeluarkan pernyataan yang bisa dikategorikan menghina Katolik. Beredar video di mana Adi mengatakan umat Katolik tidak menyembah Tuhan, melainkan menyembah Santo Domingo, seorang imam Katolik. Bahkan Adi mengatakan kata minggu itu berasal dari kata Domingo. Sudah banyak pihak mengkritik kekacauan penjelasan Adi. Tapi Adi cuek saja. Jadi kesan saya Adi ini memang suka cari popularitas dengan ucapan dan tindakan yang mungkin sengaja ia lakukan untuk menunjukkan bahwa dia pejuang Islam sesungguhnya. Bagaimanapun harus diakui, Adi memang berpengaruh. Ya buktinya hanya dalam 6 hari ia berhasil memobilisasi dana sampai 30 miliar rupiah. Tapi justru karena pengaruhnya itu, Adi seharusnya bisa memberi teladan. Dalam hal ini perlu dicek apakah kegiatannya mengumpulkan dana untuk Palestina ini memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Tanpa menuduh apapun, kegiatan penggalangan dana seperti yang dilakukan Adi ini sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Dikabarkan bahwa uang yang terkumpul oleh Adi mencapai 30 miliar rupiah. Yang disalurkan melalui International Networking for Humanitarian 10,2 miliar rupiah. Kepada Dubes Palestina 14,3 miliar rupiah. Dan sisanya 5 miliar rupiah untuk pendidikan SDM Palestina bekerja sama dengan kampus-kampus Indonesia. Ini semua kelihatan nampak baik-baik saja. Tapi benarkah uang yang terkumpul adalah 30 miliar rupiah? Mungkinkah angkanya lebih tinggi? Atau jauh lebih tinggi dari itu? Kalau dikatakan dana disalurkan melalui International Networking for Humanitarian, siapakah organisasi itu? Dari penelusuran saya diketahui bahwa INH adalah sebuah organisasi yang berdiri tahun lalu. Tapi jangan mengira ini adalah sebuah organisasi besar di luar negeri. Lokasinya di Bogor, di bawah pengawasan Ustadz Haji Muslim. Mereka memiliki program bantuan bagi korban perang, korban bencana alam, tapi juga pendidikan dan investasi. Pertanyaannya, benarkah 10,2 miliar rupiah dana itu akan diserahkan kepada rakyat Palestina?
bukan kepada Hamas misalnya. Atau misalnya bukan untuk membangun gedung untuk keperluan pengembangan organisasi NH itu sendiri. Ada pula pertanyaan, siapa saja yang jadi donatur? Apakah donatur memperoleh informasi tentang apa yang dilakukan dengan donasinya? Apakah pengumpulan dana sudah dihentikan atau masih terus dilakukan? Adakah fee yang diambil oleh Adi Hidayat? Kalau ada, berapa besar fee yang diambil? Misalnya saja, kalau 2,5%, ya berarti sekitar 750 juta rupiah. Apakah pertanyaan ini tidak mengada-ada? Tentu saja tidak. Penggalangan dana semacam ini perlu dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Saya gunakan analogi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Prinsipnya uang yang masuk dalam kas negara dan bagaimana uang tersebut digunakan harus dilaporkan secara terbuka agar bisa diperiksa oleh misalnya Badan Pemeriksa Keuangan. Begitu juga dengan apa yang dilakukan Adi. Harus terkontrol. Kalau ini tidak dilakukan, penggalangan dana bisa saja menjadi ajang korupsi. Walaupun saya tidak meragukan kejujuran Adi, kata siapa dia tidak mungkin korup. Contoh-contoh penggelapan uang umat atas nama agama sudah sering kita dengar. Salah satu yang tentu kita ingat adalah skandal perjalanan haji dan umroh bodong. Atau juga yang baru saja kita dengar soal investasi bodong kebun kurma. Itu semua membawa nama-nama agama. Belum lagi kalau kita teringat pada berbagai informasi mutakhir yang menyatakan bahwa salah satu metode pembiayaan gerakan-gerakan teroris adalah dengan memanfaatkan kotak-kotak amal yang tersebar di seluruh Indonesia. Para penyumbang tentu tidak curiga. Mereka menyumbang dengan prinsip lillahi ta'ala. Mereka percaya saja bahwa kalau mereka bersedekah dengan niat baik, itu semua akan mendapat ganjaran dari Allah. Mereka tidak tahu bahwa uang mereka digunakan untuk menghabisi nyawa manusia. Karena itulah untuk menghindari penggelapan dana atas nama agama, semua harus dipertanggungjawabkan. Penggalangan dana kemanusiaan dalam jumlah besar seperti yang dilakukan oleh Adi harus pengetahuan, memperoleh izin, dan diawasi Kementerian Sosial. Adi tidak bisa begitu saja menggunakan karismanya untuk mengumpulkan dana masyarakat tanpa bertanggung jawab pada masyarakat. Karena itu, saran saya pada Adi, sebagai muslim yang baik, sampaikan pertanggungjawaban penggalangan dana yang Anda lakukan kepada publik. Ini penting untuk menjawab kecurigaan orang atau ketidakpercayaan orang. Umat Islam memerlukan para pemuka yang bisa memberi teladan. Mudah-mudahan Adi bisa menjadi teladan. Adi tidak perlu lebay dengan Eko. Kalau dana masyarakat sebesar 30 miliar atau lebih itu tidak dipertanggungjawabkan secara transparan, Adi pantas dicurigai. Karena itu, mari terus gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat, umat akan selamat.